Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Tsumma salatu wassalamu ala habibina wa habibi lil alamin Abil Qasimi Mustafa Muhammad wa ala ali tayyibin at-tahirin. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. La siyama baqiyatu fil ard arwahuna al-fida ajal fajr syarif. Rabbi shrah li sadri yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Ya, assalamualaikum jami'an warahmatullahi wabarakatuh. Allahumma khrijni min dhulumatil wahmi wa karmni binuril fahmi waftah alaina bababa rahmatik wansur alaina khuzana wa lumik rahmatika ya rahmar rahimin. Wala hawla wala quwwata illa billahil azim. Ya, kita alhamdulillah kita bisa mulai melanjutkan pembahasan mengenai buku Abdatus Shalah. Ya, kira-kira kemarin kita sampai di sini ya. Faida taraqi min hadzal maqam takunu wa takunu adzatu bila mir'ah asyu'uni nasba ainihi wabi badan ukhra yasilu ila maqamis sir hal munasibu lahu a'udzu bika minka bagi hadzal maqamat tafsili la yunasibu hadhil maqalah. Ya, ketika jadi maksudnya ketika orang sudah sampai pada maqam maqam tauhid tadi ya, maka ya diibaratkan di sini zat Allah tanpa cermin ya. Maksudnya barangkali orang cuma melihat zat Allah dan barangkali mungkin tanpa sudah bukan level manifestasi, jadi sudah masuk level zat dan su'un terpamang di hadapannya, atau dengan kata lain dia sudah sampai maqam sir, maqam rahasia ya. Dan pada maqam ini yang isti'adzah yang sesuai lah, yang munasiban lahu adalah a'udzu bika minka. Dan pada maqamat ini yang terinci tidak tidak bisa dibicarakan di sini. Dan wa'lam annal isti'adzah bismillah li jami'atihi tunasibu jami'al maqamat. Jadi ketahuilah bahwa isti'adzah dengan nama Allah ya, a'udzubillah ya, dengan nama Allah itu adalah isti'adzah yang mutlak ya. Dia maksudnya dia sesuai pada seluruh maqam, karena nama Allah adalah nama yang mencakup seluruh maqam, seluruh sifat Allah Subhanahu wa taala.
wa ya fil haqiqati al isti'adzatu al mutlaqah. Jadi pada hakikatnya adalah isti'adzah dengan nama Allah ada isti'adzah yang mutlak. Dan wasairul isti'adzati al isti'adzati isti'adzatul muqayyadah, dan seluruh isti'adzah yang tadi itu yang dengan nama-nama itu adalah isti'adzah yang muqayyad, yang tidak mutlak ya. Jadi kemarin kalau di dalam surat An-Nas bahwa isti'adzah a'udzu birabbin nas itu adalah isti'adzah untuk fi'liyah ya, untuk perbuatan-perbuatan. Artinya supaya perbuatan kita tidak terlindung dari setan. Selanjutnya lebih dalam perbuatan adalah qalb, istilahnya adalah a'udzu bi ya, yaitu malikin nas itu ya. Malikin nas, dan ilahin nas adalah yang tertinggi, yaitu kalau lahiriah itu juga disebut sadr ya, masih ingat sadr itu secara bahasanya dada, makam tengah itu qalb, dan makam tinggi itu fuad atau sir atau yang tadi itu. Dan pada makam yang paling dalam tadi itu adalah isti'adzahnya tadi itu ya. Nah, terus ar-ruknur rabi' ya, rukun yang keempat. Fi al-musta'adzilah, yakni ghayatul isti'adzah, yaitu tentang ghayatul isti'adzah ya, baca nasab, yaitu rukun yang keempat tentang isti'adzah, yaitu tujuan isti'adzah. Terus ya, i'lam anna ma huwal matlub bidzat lil insani al musta'adzah lil insanil musta'idhi fa huwa min nau'il kamal wa sa'adati wal khair. Wa yatafaqadu ya, wa yatafawatu dzalika 'alal hasbi maratibis salikin wa maqamatihim tafawutan katsiran. Wasalikum madama fi baitin nafsi, terus fahijabit tabiyah takunu ghayata sirrihi husulal takunu ghayatu sirrihi husulal kamalat an-nafsaniyah wa sadatil khasisiyah tabi'iyah ya. Sadatil khasisiyah wa tabi'iyah. Ketahuilah bahwa tujuan secara zati ya, matlub bidzat, tujuan hakiki ya, bagi insan, bagi orang yang musta'id
ya tujuan akhir bagi orang yang melakukan isti'adzah itu adalah min nau'il kamal, yaitu kebaikan yang sempurna dan ya sa'adah dan kebaikan ya, kebahagiaan dan kebahagiaan dan kebaikan yang sempurna. Jadi tujuan isti'adzah itu adalah untuk mendapatkan kebaikan dan kebahagiaan yang sempurna. Akan tetapi itu kan tujuan akhir. Tapi tujuan dan yang tujuan yang sesuai tujuan ini dibagi-bagi ya, sesuai dengan martabat para salik dan makom-makom yang makom-makom tawafutan kasiron, makam yang sesuai, yang ya sesuai dengan makam mereka ya, yang banyak. Dan salik, seorang salik ya berjalan ketika dalam Baitun Nufus, masih dalam rumah ego ya, masih di awal, maka hijabnya itu adalah hijab tabi'iyah, hijab hawa nafsu tabi'iyah, hijab alam materi ya. Dan tujuan dari orang yang masih dalam tingkatan ini adalah mencapai kesempurnaan nafsaniyah ya, dan kebahagiaan yang indrawi, yang tabi'iyah, yang sifatnya materi, yaitu fahadza fil mabda'is suluk. Ini adalah pada permulaan suluk. Fa idza kharaja min baitin nafsi wa dhaqa syai'an min al maqamat ruhaniyah wal kamalat tajarud wal maqamat, itu bacanya. Wa hadza wa kharaja min baitin nafsi wa dhaqa syai'an min al maqamat ruhaniyah wal kamalat tajarrudiyah ya, biasanya tajarrudiyah, yaitu kebaikan yang non materi. Fa yasiru maqsuduhu a'la wa maqsuduhu akmal. Nah, kalau dia sudah keluar dari rumah ego dan mulai merasakan makam-makam ruhaniyah dan kesempurnaan yang non materi, maka tujuannya itu adalah jadi lebih tinggi ya, lebih tinggi dari tadi itu akmal. Terus fayulqil al maqamatin nafsaniyah wara'a zuhuri, maka kesempurnaan nafsaniyah itu di belakang punggungnya ya, maksudnya sudah tidak dilihat lagi, dia sudah sudah bebas dari kecenderungan hawa nafsu tadi itu ya. Wa takunu qalbuhu wa takunu qiblata cari wa kunu qiblatal maqsudihi husulal kamalat al qalbiyah. Maka setelah sampai level itu, maka
tujuannya menjadi kesempurnaan qalbiyah ya tadi itu kan ya, kesempurnaan qalbiyah, kesempurnaan pada level hati. Artinya ini mendekatkan ketenangan dalam hati, wasadat batiniyah, dan kebahagiaan yang bersifat batiniyah. Faida alafat faida alafat ainus sirri an hadzal maqam aidan wa wasala ila manjilis sirri rohi. Terus watatabarrazu ya fi batinihi mabda'ud tajalliyatil ilahiyah ya yakunu terus lisanu ruhihi fi bada'il amri. Maka di sini adalah jadi kalau sudah terus sampai pada maqam sir ruhi dan kemudian tambah kali ya dalam batinnya mabda tajalliyat ilahiyah ya, mazhab ilahi dalam hatinya ya, dalam batinnya, maka lisan rohnya itu ya, lisan dari dalam rohnya itu bicara sesuatu ya, ada inspirasi tertentu, yaitu maka di situ rohnya ya seolah-olah mengatakan gitu ya, wajah tu wajhiya liwajhillah ya. Maka di situ dia bilang, rohnya mengatakan dalam melalui lisan roh tadi itu adalah wajah tu, aku menghadapkan wajahku kepada wajah Allah ya. Terus summa ba'da dzalika wajjahtu wajhi lil asma'illah, setelah itu wajjahtu wajhiya li asma'illah awillah ya, asma'illah awillah. Terus summa ba'da dzalika, setelah itu wajjahtu wajhiya lahu. Terus wala alal jihadu wala alal jihada fi, dan barangkali wala alal jihada fi adalah wajah tu wajhiya lilladzi fatara samawati wal ard raji'atun ila maqamil awal bimunasabatil fitriyah ya. Ya. Jadi kalau seorang sudah melewati makam qalbu ke agak tinggi, yaitu sudah mencapai makam ilahiyah, dekat kepada Allah, sudah mendekati fana ya, maka dia tidak berselisih istilah lagi ya. Terus jadi ya, berarti kembali lagi kita penjelasannya adalah ya tadi, bahwa tidak ada orang ya, semua orang ingin mendapatkan bagian dan yang sejati ya, tidak ada orang yang mau sengsara ya. Nah, cuma ya dalam buku-buku yang lain ya, dalam
40 hadis juga Imam Khomeini menjelaskan bahwa ada bahwa tujuan bahwa kebahagiaan yang sejati itu ada pada Allah Subhanahu wa taala ya. Ya kalau yang lain-lain itu ya kebahagiaan yang wahmi atau yang mungkin kalau kalau dalam jalur yang wahmi ya, kalau di luar jalur Allah Subhanahu wa taala. Nah, cuma untuk mencapai kebahagiaan yang hakiki di di sisi atau ketika bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala itu ada kebahagiaan yang antara ya ketika orang sudah bebas dari hawa nafsu misalkan ya, ada kebahagiaannya sendiri. Terus tadi itu masuk lagi level kalbu, ada kebahagiaan sendiri. Nah, itu masih aksidental ya. Kebahagiaan yang hakiki itu adalah tadi itu fana ya, atau bertemu dengan Allah Subhanahu wa taala tadi itu. Dan jadi kalau orang di luar itu ya mencapai mengira ada kebahagiaan yang tidak dalam jalur itu, maka kebahagiaan ada pada pokoknya jalur yang di luar itu dengan melampaui kekuasaan, apakah harta ataukah apapun luar itu adalah kebahagiaan yang wahmi. Orang tidak akan mendapatkan sesuatu di situ. Itu adalah fata morgana. Ya. Nah, jadi tujuan dari istiadah itu adalah yang pertama ketika masih pada level bawah itu masih mencari-cari itu, masih kemana-mana. Ya tadi istiadahnya itu supaya kita tetap pada jalur itu ya, pada jalur menuju Allah Subhanahu wa taala walau belum nyampe. Ya, jadi kebahagiaan yang yang dalam jalur menuju Allah Taala itu tadi bernama bermartabat. Nah, pada tingkatan pertama orang atau salik masih dalam tauhid af'ali ya, masih berjuang untuk menjauhi maksiat-maksiat dan hal-hal yang tidak diridhai Allah ya. Melatih diri agar ibadah kita sesuai dengan perintah Allah Subhanahu wa taala, sesuai dengan fikih dan seterusnya. Ya, mengikuti perilaku lahiriah Rasulullah ya, sesuai dengan ayat laqad kana fi Rasulillahi uswatun hasanah. Jadi supaya kehidupan kita secara fisik sesuai dengan kehidupan Rasulullah SAW, dan ini kita juga butuh istiadah. Terus setelah itu hijab nafs ya, hijab alam tabiat. Setelah sesuai dengan Rasulullah, dengan Rasulullah SAW perilaku fisiknya, maka mulai mengatur hatinya supaya ego-egonya itu tidak dilihat ya, membersihkan diri dari ego-ego ya, yang sifatnya nafsani tadi itu, kecenderungan hawa nafsu, membebaskan dari belenggu hijab kecenderungan hawa nafsu. Nah, ini ya tujuan berikutnya ya. Terus setelah mencapai kebuahan tersebut, maka ya tadi itu berjuang di level kalbu ya. Jadi tetap mulai dari awal orang harus menjaga 5 prinsip syariat, yaitu wajib, makruh, sunnah, mubah, dan haram. Dan ini level ini dilanjutkan pada level batin ya, yaitu menjauhi menjauhi dosa-dosa batin, yaitu ujub, kibir, riya, terus hasud dan seterusnya ya, itu yang ada di buku 40 hadis itu. Dan
ya kita di situ juga butuh istiadah yang lebih canggih ya, yang lebih yang lebih serius. Jadi kalau orang mau berlindung dari dosa-dosa batin, nah itu butuh istiadah yang lebih konsisten dan lebih serius ya. Dan di situ setan juga usahanya lebih serius, karena setelah di situ orang sudah mulai merasakan kebahagiaan yang sifatnya non materi ya, yang tadi itu yang rohani, sudah mulai menikmati ibadah, dan ancaman setan akan jauh lebih kuat, dan setan di sini mulai merasa terancam. Dia mulai melihat bahwa manusia akan mulai ada tanda-tanda mencapai tujuannya, paling enggak sudah pada jalur yang benar ya. Dan di sini kita juga perlu berlindung kepada Allah Subhanahu wa taala. Dan ya di situ ya jangan sampai ibadah suluknya itu untuk dirinya sendiri ya, bukan untuk Allah. Terus tadi wajah li asma'illah ya, berlindung pada Allah dari asma-asma Allah yang mencakup. Ya tadi ada beberapa istiadah dari level ke level tadi ya sudah disebutkan, dan jadi kalau sudah tadi level tertinggi maka orang akan mencapai kebahagiaan yang mutlak ya, kebahagiaan dan yang esensial dan zati, kebahagiaan yang tidak bisa disifati, tidak bisa dibicarakan, hanya bisa dialami oleh siapapun yang mengalaminya. Ya pada level itu ya godaan-godaan iblis ya, godaan yang atau jebakan yang sesuai. Di sini sarannya adalah yaitu pada ulama aulia yang sudah mencapai makom tertinggi, dan jebakannya jauh lebih canggih dari jebakan-jebakan yang di bawahnya. Tujuannya adalah agar manusia tidak mencapai tujuan akhir. Ya. Terus dia harus berlindung kepada Allah dan mencapai fana zati, yaitu tauhid yang paling tinggi. Ya, ini adalah tujuan utama dari isti'adzah ya, dari awal sampai akhir, supaya mencapai tujuan penciptaan. Dan tujuannya adalah kesempurnaan yang Allah yang siapkan ya, sebagaimana visi misi Allah Subhanahu wa taala ketika menciptakan manusia, yaitu kesempurnaan tauhid atau kamalut tauhid. Ya, pada makom tersebut semuanya hilang, dan ya sebagaimana mungkin disyaratkan dalam ayat itu yang menurut Ustaz Abbas itu, limanul mulku yaum lillahi wahidil qahar. Maka kalau muncul hakikat ilahi, maka semuanya akan musnah. Ya. Habis jumlah fasaliku ya, ini sudah ya. Ya tadi sudah terdengar. Bagi tujuan akhir itu adalah kamalut husuli kamalis sa'adah bidzat, yaitu tauhid bidzat ya. Ya kira-kira seperti itu. Ada komen? Kalau enggak ada, kita lanjut ke ini ya, pasal keempat ya,
tentang bismillah ya. Adab tasmiyah. Tasmiyah itu membaca bismillahirrahmanirrahim ya. Ya, jadi tasmiyah dan isti'adzah ini saling melengkapi ya, atau tasmiyah ini tahap berikutnya dari isti'adzah ya. Jadi seorang tidak mungkin mencapai tasmiyah yang sempurna tanpa isti'adzah yang sempurna. Jika ya, ini Ustaz Abbas memberikan pengantar yang panjang ya. Jika isti'adzah tidak berhasil, maka tasmiyahnya juga tidak akan berhasil. Karena tasmiyah adalah makam yang lebih tinggi dari isti'adzah. Jadi ini seperti anak tangga yang tidak bisa melewati tangga berikutnya kecuali melewati tangga yang pertama ya. Ya. Terus kemudian ruwiya fit tauhid an ar-ridha alaihi salam hina su'ila an tafsiril bismillah ya. Am tauhidil basmalah ya. Ya, diriwayatkan dari dalam kitab At-Tauhid ya. Ini nama kitab Tauhid dari Imam Ridho alaihissalam ketika ditanya tentang tafsir bismillah. Bentar ya. Jadi makna qaulul ini bacanya apa sebentar ya. Makna qaulil qail. Bismillah ya. Makna ketika seseorang membaca perkataan seorang ketika membaca bismillah yaitu yaitu ya. Ismun ala nafsi simatun bisimatillah wa ya ibadah. Terus qala ar-rawi, kemudian para perawi itu berkata fakultu ma as-simah. Apa itu ism? Qala alamah. Jadi makna perkataan bismillah itu adalah mensifati dirinya dengan asma Allah ya. Yaitu apa? Maksudnya adalah ibadah. Kemudian perawi itu bertanya lagi apa itu simah, apa itu nama ya. Yaitu apa? Alamat, tanda-tanda ya. Terus penjelasannya agak panjang ya. Ketika orang mengucapkan bismillah itu adalah aku mau mensifati diriku dengan salah satu dari sifat Allah Subhanahu wa taala. Jadi di sini manusia setelah hatinya bersih ya dari nafsani ya, secara nafsani tadi perilakunya bersih, kemudian
hatinya bersih dari ujub, riya dan seterusnya. Dan ya, jadi sebagaimana dalam suluk, inti dari suluk diantaranya itu adalah menghiasi diri dengan akhlak ilahiyah, takhallaqu bi akhlaqillah. Jadi orang supaya bisa berakhlak dengan akhlak Allah, maka dia harus bersih dulu dari kotoran-kotoran lain ya. Jadi artinya bersih supaya sifat-sifat ilahi bisa datang, bertajalli dan bermanifestasi dalam hati ya. Yaitu sebagaimana dalam hadis, al-qalbu haramullah wala tuskin haramallah illallah ya. Jadi kalbu adalah haram Allah, maka tidak boleh ada yang berdiam dalam haram Allah tadi ya. Jadi maka kalau ada sesuatu selain Allah dalam hati, maka Allah tidak akan hadir. Jadi kalau semuanya kosong, maka Allah baru bisa menempatinya. Dan ketika itu maka hati bisa dihiasi dengan nama-nama ilahi, yaitu yaitu yang disebut tadi itu ibadah atau ubudiyah ya. Jadi itu adalah hamba sebagaimana mana hamba. Jadi hamba itu adalah ya tidak jadi hatinya tidak punya kecenderungan lain ya. Itu hamba. Jadi ubudiyah dalam mutiara dan hakikatnya ada rububiyah ya. Jadi orang kalau ngomong hamba maka akan muncul hakikat tajalli rububiyah dalam hatinya. Jadi sebelum muncul rububiyah, hati manusia harus mencapai hakikat ubudiyah, yaitu tadi itu hakikat itu adalah menghilangkan kecenderungan ya, atau keinginan atau ridho yang tidak sesuai dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi kehendaknya keinginannya, kecenderungannya melebur dalam kehendak, kecenderungan dan ridho Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jadi seorang hamba tidak memiliki keinginan kecuali keinginan tuannya ya. Itu adalah hakikat ubudiyah ya. Nah, kalau hakikat ubudiyah itu bisa direalisasikan, maka akan bertajalli sifat-sifat rububiyah ya. Ya, sampai di sini dulu pembahasan mengenai itu. Ada komen? Enggak, kalau enggak kita lanjut ke marhalah 12 pasal 12 ya. Ya, jadi pasal 12 judulnya itu adalah akal-akal sejajar ya, mengenai akal-akal sejajar. Judulnya kenapa jadi gini? Fil uqulil aradiyah ya. Ya, jadi kemarin kita sudah jelaskan bahwa kaum Israqiyun itu ya yang pendapat adanya akal-akal sejajar ya. Jadi setiap spesies mempunyai akal yang mengatur setiap spesies ya, akal sempurna yang di alam misal yang mengatur
mengatur spesies tersebut ya, gerakan eksistensinya. Ya, ini bersesuaian dengan pendapat Plato ya. Nah, tapi kalau Mas saya enggak. Kalau Mas saya berpendapat bahwa di level atau pengatur alam materi itu adalah akal faal yang cuma satu ya. Dan ini kira-kira adalah perdebatan mengenai pasal ini, berbicara mengenai perdebatan argumen-argumen Mas Isroqiyah dan Mas saya. Yang pertama, argumen Isroqiyun untuk menetapkan adanya akal-akal ardhiyah, ukulul ardhiyah itu adalah mengenai keterbatasan potensi tanaman ya. Kan sudah bicara nih, kayaknya belum ya. Qad ihtaju lisbatiha biwujuhin ya. Maka kaum Isroqiyah itu berargumen dengan beberapa hal berikut ini ya. Argumen yang pertama ya, bahwa qawiyun ya. Annal huwa anabatiyah minal ghadiyah wa namiyah wa mauludah muwallidah ya. Terus a'radun halatun fi jismin nabat. Terus mutaghayyiratun bitaghayyirihi mutakhallilatun bitakhallulihi ya. Laisa laha syu'urun wala idrak ya, bahwa potensi-potensi nabatiyah, potensi tumbuh-tumbuhan, yaitu potensi ghadiyah, potensi makan ya, bisa makan. Terus wanamiyah, tumbuh ya, potensi makan kemudian tumbuh, dan potensi berreproduksi muwallidah adalah merupakan suatu sifat yang sudah ada ya, aksiden-aksiden yang sudah ada dalam jismun nabat, dalam tumbuh-tumbuhan ya, dalam tubuh tumbuh-tumbuhan. Dia berubah dengan perubahannya dan juga hancur ya dengan kehancurannya. Jadi artinya kalau potensi makan akan semakin tumbuh ketika tumbuhan tumbuh, juga begitu juga potensi pertumbuhannya dan potensi reproduksinya ya. Ya, makin berumur makin tumbuh. Dan juga kalau tumbuhan hancur, maka potensi-potensi itu juga ikut hancur. Dan mereka ya, tumbuh-tumbuhan itu tidak memiliki laisalaha syu'ur ya, mereka tidak memiliki syu'ur, tidak memiliki indera, kesadaran ya, dan idrak, dan perasaan dan atau kesadaran dan idrak, persepsi. Maka fayastahilu an takuna hiya mabda'ul mawjudati li hadat tarakib wal afail mukhtalifah.
maka mustahil sesuatu yang tidak mempunyai tadi itu tidak mempunyai syuur, tidak mempunyai kesadaran dan idrak, dia bisa menjadi mabda atau menjadi sumber ya dari terwujudnya ya susunan-susunan dan af'al-af'al yang begitu banyak itu ya. Jadi bagaimana mawar itu misalkan yang tidak punya kesadaran bisa misalkan katakanlah keluar warna-warna yang cantik dan seterusnya ya. Tidak mungkin mawar sendiri itu yang menciptakan, kira-kira begitu ya. Wal ashkal, dan juga bentuk-bentuk yang rumit, terus struktur yang dan tindakan-tindakan terus bentuk-bentuk ya, ashkal bentuk tadi itu ya, dan itu bacanya wal wujud wa syu'ur wal idrak wastahilu an takuna ya mabda'ul mawjuda li hadza tarakib wal af'alil mukhtalifah wal ashkal wa takhatiti al hasanatil jamilah ya. Dan juga tidak mungkin dia mempunyai bisa menciptakan rancangan-rancangan indah yang menakjubkan ya, yang indah, yang jamilah, ala ma fiha minan nizam daqiq, terus alal mutqan, terus tatahabbaru fihil uqul, tatahayyaru fihil uqul. Jadi tidak mungkin dia yang tidak punya kesadaran itu bisa menciptakan sesuatu yang susunan-susunan yang indah, alama fi dan yang mempunyai susunan-susunan atau sistem yang sangat dakik ya, teliti, al-mutqan, yang canggih ya. Itqan itu sempurna kali ya, perbuatan-perbuatan yang dilakukan dengan sempurna ya, dengan baik. Itu ada pesantren atau namanya itqan itu suka dipakai ya, al-itqan atau ada beberapa kitab atau apa. Jadi itqan ini ya kira-kira artinya seperti itu ya, yang mutqan, yang membingungkan akal ya, tahayaru, membingungkan. Wal albab, dan juga membingungkan akal dan albab ya, pikiran atau otak. Walaysa illa anna hunaka jauharan mujarradan aqliyan yudabiru amroha ya. Terus wa yahdiha ila ghayatiha fatastakmilu bidzalik. Ya, tidak ada yang membimbing itu semua kecuali suatu yang jauhar yang mujarrad ya, suatu substansi yang non materi, yang akal, bersifat akal ya, akal, mujarrad akal ya, dan yang mengatur urusan-urusan itu dan membimbingnya sampai pada tujuan dan menjadikannya sempurna ya. Ini yang menjadikan itu, kata orang Israqiyah, itu adalah
tadi itu akal sejajar tadi itu ya. Jadi kemudian itu tidak mungkin datuk sendiri yang berada dalam materi, harus yang suatu yang di atasnya, ya suatu yang di atas suatu yang membimbing tanaman-tanaman tadi itu. Nah, tapi kalau menurut nah ini bantahan kaum Masya'iyun ya, para peripatatik. Wafihi, dan sanggumen mengenai hal ini ya kami berkata gitu ya, atau mengenai hal ini Masya'iyun menyanggah anna minal jais ayunasibu ma nasabuhu ila rabbin nau'i ila ghairihi ya. Yang membimbing tadi itu namanya Rabbun Nau ya, Rabbun Nau Rob pengatur nau spesies. Jadi mawar diatur oleh namanya, ada suatu di alam non materi pengatur mawar ya. Ada pengatur kuda, pengatur kucing dan seterusnya. Rabbun Nau ini semacam mungkin dewa gitu ya kalau di alam sana. Jadi dia sesuatu yang sempurna yang ada di alam non materi, yaitu yang disebut Rabbun Nau. Dan Masya'iyun mengatakan bahwa boleh jadi anna minal jais, boleh jadi ya. Jais itu artinya boleh ya. Anna minal jais artinya boleh jadi bahwa kemungkinan bahwa yang mereka nisbahkan sebagai Rabbun Nau adalah sesuatu yang lain. Nggak harus Rabbun Nau, bisa saja sesuatu yang lain. Itu kata Masya'iyun ya. Fa inna terus kemudian af'ala kulla nau'in mustanidatun ila suratin nau'iyah. Karena setiap tindakan sesuatu spesies bersumber pada jadi maka bisa jadi setiap sesuatu bersumber disanadkan pada surah nau'iyah. Terus wa fawqahal qaulul akhiru, bahwa dia diberikan oleh surah nau'iyah ya. Dia bahwa af'al dari setiap sesuatu itu adalah final af'alu, jadi penyebab ya, fa'il dari yang surah itu adalah surah nau'iyah ya. Surah nau'iyah. Jadi kita tahu bahwa di di dalam pembahasan mengenai substansi dulu ada potensi, kemudian potensi itu dikasih surah nau'iyah. Dan ya kalau ini sepakat Israqiyah maupun Masya'iyah sepertinya ya, bahwa yang memberi sebab dekat dari suatu spesies itu adalah yang memberi bentuk daripada suatu spesies itu adalah namanya surah nau'iyah ya. Ini sebutan aja ya, pokoknya ada sesuatu yang memberi setiap spesies itu surah. Manusia ada surah nau'iyah ya, itu sebab dekatnya. Wa fawqaha, dan di atas surah nau'iyah itu adalah al-aqlul akhir ya,
yang memberi yang memberi. Jadi surah manoiyah itu disebabkan oleh atau diwujudkan ya oleh akal akhir, yaitu alladzi yusbituhu al-masya'un wa yusammuhu aqlul af'al. Ya ini yang ditetapkan. Jadi penyebab ini, jadi di atas surah Naiyah itu ada akal akhir yang oleh para yang dipastikan atau yang ditetapkan ya, yang difikskan oleh masyayikh dan yang disebut akal af'al. Jadi bukan bukan Rabbunau, tapi akal af'al, dan ini cuma satu ya, akal. Jadi dalam filsafat peritatik, jadi Allah menciptakan akal pertama menciptakan akal kedua, dan seterusnya yang kemarin sudah kita bahas, dan sampailah, dan itu jumlahnya tidak bisa dipastikan berapa, pokoknya nanti ada akal akhir ya. Akal akhir ini yang disebut akal fa'al. Akal fa'al ini yang memberikan surah naiyah pada setiap spesies. Itu pendapat paripatitik ya, masa ya. Jadi kenapa harus banyak ya? Ini ada kemungkinan, jadi pendapatmu batal gitu kira-kira kata paripatitik ya. Ya tapi ini sama-sama sebetulnya orang Isyraqiyah juga bisa ngomong gitu, kenapa harus satu, kan bisa aja banyak gitu. Jadi idza ja'al ihtimal batolal istidlal ya. Jadi kalau ada kemungkinan yang lain, maka dalilnya argumennya itu batal ya. Jadi ini saling membatalkan satu sama lain. Jadi ya walhasil tidak pasti apakah banyak atau sedikit ya, tapi atau satu tadi itu. Tapi katanya itu kalau dalam filsafat sains, kalau bisa sederhana atau banyak, maka yang paling mungkin itu adalah yang sederhana ya. Ya itu ya itu dalil yang pertama ya. Ya mungkin sampai di sini aja dulu ya. Mudah-mudahan bisa dipahami. Ada komen? Atau lanjut pada argumen kedua. Yang ini kok nggak ada di ini, nggak ada di kopi bidayah. Ada. Nggak ada. Ada, ini jadi ini kan dari buku bidayah. Nggak yang bahasa Inggris. Oh yang bahasa Inggrisnya nggak ada. Dari bahasa Arab. Nggak. Bahasa Inggris, Bapak nggak lihat yang bahasa Inggrisnya. Ini ngopinya dari yang bahasa Arab. Ini Papa terjemahin sendiri? Ini terjemahnya ya yang pertama ya, kalau nggak ada kita tutup ya. Kita semoga ya Allah memberi taufik kita ya untuk mengamalkan ya.
Tadi itu khususnya tadi itu ya isti'adzah dan bismillah ya. Itu penting dan setiap hari kita ucapkan. Nah, kalau jadi supaya kita tidak lalai ya, tidak sia-sia, tidak menghabiskan begitu banyak waktu cuma mengulang-ulang tanpa makna. Nah, kalau makna itu kita dekretikan dalam hati ya, mudah-mudahan tiap kali mengucapkan itu ada kemajuan ya. Jadi kalau fikirnya sudah selesai, maka tugas kita selanjutnya itu adalah yang memperkuat apa yang ada di dalam hati ya. Dan ya tadi tujuan akhirnya itu adalah apa? Bertemu atau dengan Allah Subhanahu wa taala atau fana atau apalah yang pokoknya yang gitu. Tujuannya akhirnya adalah Allah Subhanahu wa taala. Inna lillahi wa inna ilaihi raji'un ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ya macam-macam itu semuanya bahwa tujuan kita adalah Allah Subhanahu wa taala. Ya tadi itu kalau di luar jalur itu ya kita tersesat mencari kebahagiaan di luar jalur itu. Nah, kalau kita dalam jalur itu tadi masih tahap awal ya, itu masih aksidental ya, belum yang dzati. Ya itu harus ya alhamdulillah sudah belajar dalam yang benar ya, merasakan sesuatu yang mencicipi hal-hal yang spiritual, yang kebahagiaan yang disebutnya spiritual ya, tapi itu belum selesai. Baik, kita tutup dengan baca Al-Fatihah dan selawat yang paginya kita diakan kepada Rasulullah SAW, para aimah yang suci, dan kepada Rasulullah yang insyaAllah kita peringati Sallallahu Alaihi Wasallam, yang insyaAllah akan kita peringati maulidnya dalam beberapa hari ke depan. Kepada Al-Bait beliau alaihi wassalam, dan khususnya kepada Sayyidul Zaman Najwa Syarif, kepada para ulama, imam kita, Imam Al-Mustafa Al-Khamenei, juga para syuhada Sayyid Rahbar Sayyid Ali Khamenei dan para Imam Khamenei yang telah menulis buku ini, juga para syuhada, para ulama, khususnya alamat tabai, dan untuk orang tua kita, untuk leluhur kita, Kakung yang kakung dan Putri yang putri, juga Pak Utama Hakim dan leluhur kami yang kita yang lain, untuk Pak dan Budi dan paman-paman, dan untuk para putri semuanya, untuk kita semua, untuk pasangan-pasangan kita semua, untuk keturunan kita, untuk mukminat pada umumnya ya. Alladzina wa kunna salihah. Al-Fatihah. Ma'assalawat. Allahumma shalli ala Muhammad wa ali Muhammad. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Arrahmanir rahim. Maliki yaumiddin. Iyyaka na'budu wa iyyaka nasta'in. Ihdinas siratal mustaqim. Siratal ladzina an'amta 'alaihim ghairil maghdubi 'alaihim waladdallin. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.